Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Suhanda dari Angkatan 2016 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap impresi manajemen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2019. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Rizal Putra, yang telah memberikan saran dan memberikan bimbingan kepada saya selama mengerjakan penelitian ini. Dan terima kasih juga kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan saran dan masukan kepada penelitian saya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada bab 1, yaitu latar belakang. Perusahaan yang telah melakukan penawaran saham kepada publik atau go public wajib menyampaikan laporan keuangan secara periode. Laporan tersebut berguna bagi pemangku kepentingan sebagai sumber informasi untuk melakukan pengambilan keputusan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan menerbitkan laporan tahunan setiap tahun. Penerbitan laporan tahunan ini memiliki dua tujuan menurut IAI pada tahun 2009, yaitu tujuan yang pertama, untuk mendukung investor atau calon investor dalam proses pembuatan keputusan investasi, dan tujuan kedua adalah untuk memungkinkan para pemangku kepentingan, terutama pemegang saham, mengevaluasi pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen. Selanjutnya itu, dalam era reformasi ini banyak berpengaruh pada kondisi dunia usaha. Perusahaan dihadapkan pada suatu kondisi untuk dapat lebih transparan ya dalam mengungkapkan informasi perusahaannya, yang mana artinya nantinya informasi ini tersebut dapat membantu pengambilan keputusan untuk mengantisipasi kondisi yang semakin berubah. Dan informasi yang dihasilkan oleh laporan yang diterbitkan perusahaan ditangkap oleh pihak investor sebagai informasi yang dapat menggambarkan kinerja dan prospek perusahaan ke depannya. Informasi ini nantinya digunakan sebagai alat analisis yang akan menjadi dasar pertimbangan oleh pihak investor. Dan dalam konteks pelaporan perusahaan, kami mendefinisikan manajemen impresi sebagai proses di mana manajer memilih informasi yang dikeluarkan dan disajikan dengan cara yang sedemikian rupa dan akan membantah persepsi pembaca tentang prestasi perusahaan, yang dimana nantinya kata-kata yang dikeluarkan oleh pihak manajemen dapat menyesatkan investor dalam mengambil keputusan. Di sini Neo dan kawan-kawan mengatakan impresi manajemen dilakukan oleh manajemen sebagai bagian dari aktivitas simbolik dalam rangka pembentukan kesan dan reputasi positif kepada publik. Selanjutnya itu ada Arts. Teori manajemen, dia mengatakan teori manajemen impresi menyatakan individu berusaha memberikan penjelasan terhadap perilakunya supaya dinilai sukses, kompeten, bertanggung jawab, dan rasional. Dan selanjutnya ada Yutas mengatakan manajemen menggunakan impresi manajemen yang diberikan terhadap laporan keuangan untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya itu ada Prefer mengatakan kesan dan reputasi positif dapat diciptakan melalui penjelasan yang memberikan rasionalisasi dan legitimasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya itu saya sebagai peneliti menganalisis peran tata kelola perusahaan, internal mekanisme dalam membatasi pengungkapan self-service managerial praktik dalam annual report. Penelitian yang ada memberikan banyak bukti mengawasi dan mendisiplinkan peran mekanisme corporate governance, khususnya menyoroti peran dewan direksi dalam memfasilitasi dan meningkatkan kontrol yang diberikan manajemen senior, memastikan bahwa manajemen bertindak dalam minat investor. Dan dalam pedoman Good Corporate Governance tahun 2006, di Indonesia terdapat 5 asas yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kelima asas tersebut memiliki peran yang sentral, karena apabila corporate governance menerapkan asas-asas tersebut, maka diharapkan kualitas pengungkapan laporan keuangan akan semakin baik, karena hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa kinerja perusahaan. Dengan demikian,
Esensi dan corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen. Studi ini didasarkan pada sampel perusahaan yang berada di Indonesia. Peneliti mengumpulkan semua laporan tahunan yang tersedia dari perusahaan Indonesia, mencari praktik pengungkapan yang berpotensi untuk menyesatkan para investor. Peneliti ini menganalisis hubungan antara pengungkapan yang berpotensi menyesatkan dalam praktik dan kekuatan tata kelola perusahaan atau corporate governance untuk mengukur impresi manajemen. Peneliti menggunakan metode dari penelitian sebelumnya, yaitu Brennan dan Pierce pada tahun 2009. Dan membuat 3 skor yang menggabungkan teknik yang berbeda dari mengolah impresi manajemen. Skor komposit ini digunakan untuk mengembangkan ukuran bias yang berlaku untuk kedua kualifikasi, informasi kuantitatif dan informasi kualitatif. Secara khusus, peneliti mempertimbangkan yang pertama itu ada nada penekanan, kinerja perbandingan. Baiklah, selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya itu adalah apakah good corporate governance berpengaruh terhadap impresi manajemen perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2019. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji apakah good corporate governance berpengaruh terhadap impresi manajemen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan gambaran untuk perusahaan-perusahaan dalam industri pertambangan di Indonesia mengenai good corporate governance. Bagi investor, dapat dijadikan sebagai acuan pertimbangan dan masukan bagi investor dalam memilih perusahaan pertambangan yang layak untuk investasi. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu ada teori keagenan atau agensi teori. Teori ini menjelaskan hubungan antara dua pihak di mana salah satu pihak menjadi agen dan pihak lain bertindak sebagai prinsipal. Selanjutnya itu Eisenhardt mengatakan teori agensi pada dasarnya didasari oleh 3 sifat dasar, yaitu self-interest, bond rationality, dan risk averse. Selanjutnya itu teori stakeholder. Menurut Warsono pada tahun 2009, stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, dan operasi suatu organisasi. Selanjutnya itu ada good corporate governance. Yang pertama yaitu definisi. Suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi dan pertanggungjawaban pada stakeholder. Selanjutnya itu sistem penilaian GCG. Aspek yang dinilai meliputi komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetisi, misi dan kepemimpinan maupun kolaborasi staf. Selanjutnya itu kinerja perusahaan. Pelaporan kinerja adalah refleksi mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan semua sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu penerapan GCG. Penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Pengukuran penerapan GCG menggunakan skor Good Corporate Governance yang dipublikasikan oleh IHSG. Selanjutnya itu impresi manajemen. Definisi impresi manajemen itu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang dipelajari dari psikolog sosial yang berfokus dalam mempelajari bagaimana individu dapat mempresentasikan dirinya kepada individu lain yang lain dengan mengharapkan apa yang dipresentasikan sesuai dengan pandangan dan keinginan oleh individu lain. Ada 4 perspektif impresi manajemen, yaitu ekonomi, psikologis, sosiologis, dan kritik. Selanjutnya itu standar pengungkapan informasi. Berdasarkan prinsip Organization for Economic Cooperation and Development, penerapan pengungkapan penuh dalam laporan keuangan perusahaan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pengungkapan harus meliputi dan tidak terbatas pada informasi material saja. Yang kedua, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkap sesuai standar akuntansi. Ketiga,
Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen. Yang keempat, saluran penyebaran informasi harus memberikan akses yang wajar, tepat waktu, dan cost efektif. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu ada variabel dependen yaitu impresi manajemen, dan ada variabel independen yaitu corporate governance, dan ada variabel kontrol yaitu ROA. Selanjutnya itu hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis pada penelitian ini adalah H1, corporate governance yang kuat dikaitkan dengan berkurangnya bias informasi pada impresi manajemen. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Desain penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode postpositive sampling. Selanjutnya itu metode pengambilan data. Metode pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui data dari website resmi perusahaan. Yaitu variabel penelitian dan pengukuran. Yang pertama itu pengukuran impresi manajemen. Pengukuran impresi manajemen di sini saya menggunakan 3 kriteria. Yang pertama ada nada pengungkapan atau disclosure tone. Yang kedua ada penekanan. Yang ketiga ada perbandingan kinerja. Apa itu nada pengungkapan atau disclosure tone? Yaitu adalah jenis umum pada manajemen impresi, terdiri dari penggunaan bahasa, kata kunci, dan pernyataan yang positif untuk menyampaikan pandangan positif tentang kinerja. Di sini manajemen menggunakan berbagai kalimat positif demi terciptanya kesan positif atau kesan yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan yang telah ia kerjakan. Selanjutnya itu ada penekanan atau emphasis. Dengan penekanan di sini maksudnya adalah terdapat pengulangan kata atau kalimat yang mengandung makna positif pada laporan tahunan. Dan penekanan ini dapat dicapai dengan menempatkan informasi positif di lokasi yang menonjol, seperti mengulangi informasi positif dan memperkuat informasi positif. Selanjutnya itu ada perbandingan kinerja. Teknik ini terdiri dari menambahkan tolak ukur untuk menunjukkan perubahan positif atau negatif dengan mengacu pada tahun yang sebelumnya. Selanjutnya itu pengukuran good corporate governance. Di sini peneliti melakukan pengukuran good corporate governance dengan menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama adalah proporsi direktur independen di direksi. Penelitian sebelumnya mengkonfirmasi bahwa direktur independen dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dan memenuhi peran pemantauan dan membatasi insiden penipuan dan pelaporan agresif. Selanjutnya itu ada proporsi direktur kelembagaan di dewan. Pada penelitian sebelumnya itu Garcia Osma membuktikan kehadiran mereka di dewan perusahaan Spanyol dikaitkan dengan lebih rendah manipulasi akrual, dan kami menghitung proporsi tersebut sebagai jumlah direktur institusional dibagi dengan ukuran dewan total. Ketiga adalah pengaruh CEO. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsentrasi peran CEO dan ketua dewan dalam same person dikaitkan dengan peningkatan selektivitas dalam pengungkapan grafik. Selanjutnya itu keberadaan komite remunerasi, yaitu pada penelitian Garcia Osma tahun 2007 menunjukkan bahwa komite ini meningkatkan efisiensi dewan dan komite audit dalam membatasi manipulasi praktik. Dan selanjutnya itu ada jumlah rapat dewan. Jumlah rapat dewan merupakan salah satu cara untuk mengukur seberapa aktif dewan, dan semakin besar jumlah pertemuan tahunan, semakin intens pertemuan yang dilakukan. Selanjutnya itu kegiatan pemantauan ke komite dewan. Jinkia mengatakan salah satu persyaratan listening New York Stock Exchange adalah komite audit membahas dengan informasi manajemen yang disajikan dalam siaran pers. Selanjutnya itu ada ukuran direksi. Ukuran direksi ini menunjukkan bahwa ukuran direksi mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif. Board size
adalah jumlah anggota dewan. Selanjutnya itu peneliti di sini mendefinisikan ukuran agregat corporate governance atau total corporate governance sebagai rata-rata dari variabel standar ini. Peneliti kemudian menggunakan skor ini untuk mengklasifikasikan perusahaan yang menjadi perusahaan yang kuat tata kelolanya menjadi good corporate sama dengan 1 dan GCG yang lemah sebagai good corporate sama dengan 0. Selanjutnya itu variabel kontrol yang digunakan. Variabel kontrol juga disebut sebagai variabel kendali. Di sini peneliti menggunakan ROA sebagai variabel kontrol. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2019. Data laporan keuangan ini diperoleh dari website resmi BEI atau website resmi perusahaan. Untuk menganalisis data penelitian ini dilakukan beberapa metode. Teknik analisis data yang pertama itu adalah analisis deskriptif. Apa itu analisis deskriptif? Yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data secara kuantitatif. Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga diperoleh sebuah informasi. Alat analisis deskriptif yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah nilai mean dan nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Selanjutnya itu analisis induktif model regresi berganda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau independen. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas residual yang bertujuan untuk mengetahui data mendekati atau berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikoleniaritas yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel-variabel independen atau variabel bebas. Selanjutnya itu ada uji model regresi berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas baik satu atau lebih. Selanjutnya itu ada uji heterosedastisitas yang bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian suatu pengamatan kepada pengamatan yang lainnya. Selanjutnya itu ada uji kelayakan model. Pertama ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi akan mengukur persentase varians dari variabel dependen yang dijadikan pengaruh oleh variabel independen. Selanjutnya ada uji statistik untuk melihat apakah pada dasarnya semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis atau uji T dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya kita masuk kepada uji analisis deskriptif. Pada tabel di sini merupakan hasil output bagaimana penilaian impresi pada laporan tahunan. Tabel pertama yaitu bagaimana penghitungan disclosure tone pada laporan tahunan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 dan 2019. Selanjutnya itu ada tabel emphasis, berikut tabelnya. Dan selanjutnya ada tabel performance comparison. Dan pada tabel ini seperti yang kita lihat ada comparison performance tertinggi yaitu ada 18 pada kalimat positif, dan ada comparison performance terendah itu tidak melakukan sama sekali, yaitu 0. Selanjutnya itu tabel hasil output penghitungan impresi manajemen pada perusahaan pertambangan. Itu dapat kita lihat ada manajemen kesan tertinggi dilakukan pada poin 0,954 dan ada manajemen kesan terendah pada minus 0,4423. Artinya di sini ada perusahaan yang gencar melakukan impresi manajemen
pada laporan tahunannya, dan ada yang tidak melakukan sama sekali. Selanjutnya itu statistik deskriptif variabel GCG. Berikut perhitungan dari total good corporate governance pada tiap-tiap perusahaan. Selanjutnya itu hasil analisis deskriptif. Seperti yang dapat kita lihat di tabel, hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel independen impresi manajemen yang diperoleh dengan menganalisa keyword, statement, dan performance comparison menunjukkan nilai maksimum 0,9310 dan nilai minimum 0,4423. Ini berarti menunjukkan ada perusahaan yang berusaha melakukan bias informasi sehingga dapat menyesatkan opini pembaca laporan, dan ada juga yang mengeluarkan informasi sesuai semestinya tanpa melakukan bias informasi demi kepentingan manajemen. Selanjutnya itu ada uji hasil normalitas. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai dari good corporate governance adalah 0,919, di mana nilainya lebih besar dari 0,64. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Selanjutnya itu uji multikoliniaritas. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yaitu GCG dan ROA memiliki nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan nilai FIV yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikoliniaritas antara variabel bebas dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat pola yang teratur atau tidak jelas, serta titik-titik juga menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk digunakan. Selanjutnya itu uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari nilai R-square ialah sebesar 0,079 atau 7,9%. Nilai R-square sebesar 7,9% ini menunjukkan arti bahwa variabel aktivitas GCG terhadap ROA sementara sebesar 92,1% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Baiklah, selanjutnya itu hasil uji statistik F. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai signifikan sebesar 0,080. Nilai tersebut menunjukkan angka yang lebih besar daripada alfa yang sebesar 5% dengan tingkat keyakinan 95%. Maka dapat disimpulkan variabel GCG secara bersama dapat berpengaruh signifikan terhadap impresi manajemen. Selanjutnya itu hasil uji statistik T. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari good corporate governance adalah 0,794 terhadap 0,0 dan lebih besar terhadap 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap impresi manajemen. Ini berarti hipotesis ditolak. Sedangkan pada variabel kontrol ROA dapat dilihat pada tabel di atas memiliki nilai signifikansi 0,27 lebih besar dari 0,05. Misalkan hal tersebut dapat dilihat bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap impresi manajemen. Baiklah, selanjutnya itu kita lanjut saja pada bagian kesimpulan. Baik lemahnya good corporate governance terhadap suatu perusahaan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap impresi manajemen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya itu saran. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya mengambil sampel dari seluruh emiten yang terdaftar di BEI. Dan selanjutnya penelitian dapat dilakukan dengan mengamati atau menambahkan variabel independen lain yang terikat dengan manajemen kesan pada perusahaan. Dan dapat dilakukan penelitian dengan mengganti atau menambah indikator lain yang terkait dengan GCG dan indikator lain yang terkait dengan citra perusahaan. Dan untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan penilaian terhadap tiap indikator GCG dengan metode scoring agar dapat terjadi keseragaman penilaian antar indikator GCG. Baiklah, sekian hasil presentasi penelitian saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.